Itu dukun-dukun di sini di Saudi Bapak Ibu kalau ketangkap itu nggak ada lagi toleransi. Langsung dihukum mati. Karena kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi para penyihir itu dipenggal lehernya. Karena penyihir pasti merusak. Pasti merusak. Membuat suami istri bercerai, ya, membuat orang tua pisah sama anaknya, membuat orang sakit, membuat orang bangkrut. Semua yang tidak baik. Ya gitu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja. Bertanya. Belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari tidak diterima sholatnya. Jadi 40 hari ke belakang hilang semua sholat kita. Dan kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim dan mukmin kita sangat yakin kalimat alhamdulillah, dua rangkaian kata yang langsung menghubungkan kita dengan Sang Pencipta alam semesta ini, yang memang Dia telah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih kepadanya atas lahirnya kita di muka bumi ini, atas semua fasilitas yang disiapkan agar kita bisa patuh dan tunduk kepadanya, dan juga bagi orang-orang yang telah melanggar dan akhirnya bisa kena hukuman agar mereka kembali kepadanya. Nabi SAW di saat nikmat sedang melimpah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan-kebaikan, makanan, minuman, pakaian, transportasi, udara, air, apa saja fasilitas dapat dinikmati dan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau ada ujian pun datang, maka Nabi SAW masih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas setiap keadaan. Karena memang seorang mukmin sangat faham kalau satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini, dan Dia maha hidup, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, dan juga sangat pengasih kepada hamba-hambanya yang patuh, dan sebaliknya sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang membangkang. Itu adalah di dalam hati setiap muslim sebagai satu keyakinan yang tidak bisa berpisah dengan hidupnya. Dan dengan itulah dia akan terpanduhkan dalam kehidupan di muka bumi ini, sehingga dia tahu apa yang dia boleh makan, minum, mencari sebagai sumber pendapatannya, pergaulannya, dan seterusnya, sampai akhirnya dia akan puncaknya menerima pahala dan balasan di surga kelak nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana dia telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk perjuangan agama ini. 13 tahun di kota yang sekarang kita ada di Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, penolakan, dituduh sebagai penyihir, penyamun, pendusta, bahkan lagi sholat pun di depan Ka'bah yang kemarin kita begitu nyamannya bisa beribadah, leher atau batang leher beliau pernah diinjak oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan lagi sholat juga pernah dituangkan kotoran unta, tapi beliau bersabar, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini, kejayaan, kerajaan, kemenangan, dan kota Mekah pun yang tadinya mengusir atau penduduknya mengusir beliau, akhirnya dikuasai dan kita bisa nikmatin sekarang sebagai kota ibadah. Dan ini sebuah jasa yang tidak terhingga tentunya dari apa yang beliau kerjakan untuk agama ini, juga untuk mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, serta juga penambahan daripada balasan-balasan yang Allah sudah janjikan yang kita biasa sebutkan dengan pahala.
Setelah Alhamdulillah, selalulah ucapkan salawat kepada manusia terbaik ini, karena Allah pun satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah pun terlibat, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tablik akbar kita yang kedua dari rangkaian perjalanan kita seluruhnya di Umroh Akbar ini. Sekali tablik akbar di Madinah dan sekali tablik akbar di Mekah. Karena jumlah kita di atas 300 bahkan mendekati 400 orang, maka kita butuh ballroom ya untuk kita sewa di Madinah dan juga di sini. Alhamdulillah di Mekah ini ada tempat di hotel ini. Dan ini memang untuk mengadakan pengajian di kota Mekah agak berbeda sedikit dengan kota Madinah, butuh izin secara khusus. Oleh karena itu tidak semuanya juga travel-travel bisa mengadakan pengajian di Mekah karena butuh pengurusan ke Kementerian Agama dan seterusnya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat kembali, bersihkan hati kita bahwasanya kita akan duduk di sini belajar ilmu agama ini dengan tentunya berharap mendapatkan keutamaan majlisnya. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Ini kemarin baru umroh. Umroh aja kita laksanakan kemarin sekitar karena ada bertemu dengan waktu sholat maghrib dan isya. Kita bisa menghabiskan sekitar 5,5 jam sampai 6 jam. Haji lebih lama lagi, sekitar 5-6 hari. Ya. 6 hari kalau disempurnakan semua sunnahnya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Semua itu Bapak Ibu bisa dapatkan pahalanya dengan duduk di majelis ilmu sesaat. Dan ini pahala yang sangat besar. Baik saya sebagai pemateri dan ibu dan bapak sekalian sebagai pendengar, kita ikhlaskan niat. Satu-satunya juga atau salah satu majelis yang dihadiri oleh makhluk Allah yang mulia, para malaikat, itu adalah majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang keliling hanya akan menghadiri atau mencari majelis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan memenuhi majelis tersebut dan saling memanggil satu sama yang lain. Saling memanggil satu sama yang lain. Kemudian kalau mereka sudah hadir, maka mereka akan memenuhi dari majelis itu sampai ke langit. Dan kita tidak bisa lihat malaikat, tapi mereka memang mencari majelis-majelis seperti ini. Dan kata Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, tidak ada sesuatu yang paling buruk yang dapat dilihat dari sosok manusia, terutama yang sudah tua, dalam kondisi mereka tidak memahami ilmu agama ini. Harusnya memang ilmu agama ini dikejar, dicari, dan harus diluangkan waktu untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebuah karunia yang kita jangan sia-siakan. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling berikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Tidak asing juga kita akan menghadapi sebentar lagi pilpres dan kita akan pulang. Mumpung kita di sini, doakan agar negara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin terbaik yang memang jujur, amanah, bertanggung jawab dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas dan amanah dengan baik, mencintai agamanya, mencintai negerinya, tulus, sehingga akhirnya semua roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi agama kita, bagi negeri kita, maka semoga Allah berhentikan keburukan-keburukan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan. Maka satu doa Bapak Ibu sekalian di tempat yang mulia ini sangat berguna untuk negara kita ke depannya. Berapa banyak orang yang hanya mendoakan, misalnya seorang orang tua mendoakan anaknya agar menjadi anak soleh, tanpa dia sadari, ternyata doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu anaknya menjadi hafidh Quran, menjadi orang yang baik karena doa dia, maka secara otomatis dia akan selalu panen pahala dari orang yang dia mendoakan. Para salafus soleh paling suka kalau ketemu dengan orang, dan saya lihat di Saudi ini masih menjadi sebuah tradisi. Di saat kita bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat, kemudian sebelum berpisah atau bahkan di awal ketemu, biasanya pasti dimulai dengan doa. Semoga Allah berikan hidupmu, semoga Allah mudahkan urusanmu, semoga begini dan begitu. Dan ini satu hal yang sangat baik. Kita saling mendoakan satu sama yang lain dan hindari semua kata-kata buruk,
baik diri kita atau keluarga kita ataupun apa yang ada di sekitar kita. Karena ucapan-ucapan buruk ini kata Nabi SAW bisa saja pada saat diucapkan malaikat lewat dan mengaminkan, maka terjadilah. Oleh karena itu jangan hati-hati sekali. Saya lihat di sini Masya Allah banyak jemaah kita yang bawa anak kecil. Mungkin di saat anak kecilnya aktif jangan pernah ucapkan kamu kenapa nakal nak misalnya. Atau mungkin cekcok syaitan masuk di antara suami istri. Kemudian ada ucapan saya menyesal menikah dengan kamu. Atau yang semisalnya. Maka semua ini adalah kata-kata yang tidak boleh ada dalam kamus seorang muslim. Ucapan mulutnya selalu baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Daripada kita ucapkan kata-kata buruk, lebih baik kita katakan misalnya, semoga Allah berikan hidayah kamu nak, semoga Allah berikan hidayah kamu mas, ya engkau mbak misalnya, atau apa saja, ya nah, istilah-istilah atau panggilan yang kita pakai, sehingga akhirnya secara otomatis itu bisa menjadi doa positif buat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, juga sebelum kita mulai, insya Allah nanti di belakang, di awal pintu masuk ballroom ini ada sebuah meja, jadi dari beberapa kursi. Nanti itu kalau ada yang berminat untuk konsultasi nanti, hukum-hukum agama atau ada masalah pribadi, kalau pertanyaan mungkin kita akan buka di majelis kita ini, tapi kalau yang mau konsultasi secara khusus, ya mudah-mudahan saja bisa per keluarga. Kita coba selepas duhur nanti, tapi Bapak Ibu yang berminat tolong daftar sama teman-teman tim di belakang, siapa namanya dari bronze atau dari platinum, kemudian nanti saya akan tunggu di sana selepas taklim kita, tentunya nanti selepas duhur ya. Sebelum kita makan siang mungkin kita coba jawab konsultasi Bapak Ibu sekalian, dan mungkin juga kami selain menjawab akan mengarahkan kepada orang-orang yang pas, ya seperti misalnya ada yang membutuhkan ruqyah syariah, ada yang membutuhkan konsultasi warisan misalnya, kita coba akan arahkan kepada para ahlinya, yang mudah-mudahan kita berharap itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian pada saat pulang ke tanah air nanti. Ini mungkin dari saya yang awalnya, dan kita akan masuk ke materi kita, lanjutan tabligh akbar di Madinah kemarin. Kita sudah membahas hal yang mendasar sekali kemarin tentang bagaimana bukti-bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu memang ada, dan betapa bahagianya orang yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang dari bangun tidur sampai tidur sudah tahu, dengan menyembah Allah kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan, mana ucapan, mana tatapan mata, mana yang bisa didengar, mana yang bisa dijamah, dan mana yang tidak bisa, yang biasa dikenal dengan halal dan haram. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Andai saja Bapak Ibu sekalian, kita misal contoh diberikan kebutuhan di dalam diri kita, protein hewani misalnya, agar otot kita bisa jadi kuat misalnya, sebagai nutrisi tubuh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang semuanya daging, haram, nggak boleh. Mungkin di saat itu kita akan bingung dan mungkin kita akan melanggar. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah haramkan babi misalnya, tidak boleh. Kemudian Allah menciptakan kita sementara tubuh kita butuh protein hewani, maka Allah halalkan selain babi yang sangat banyak, sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, ya, semua hewan air. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi ini? Hanya sebagai ujian saja, sebagai ujian. Ini loh babi, ini mukanya, ini suaranya. Orang Arab mengatakan khinzir, orang Inggris mengatakan ini, orang Indonesia atau Melayu menamakan ini. Jangan dimakan ya, sebagai bentuk ujian. Di saat tubuh kita butuh cairan, kita haus, butuh minum. Allah mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan. Tapi Allah gantikan untuk kita. Allah berikan kita susu dengan segala macam penelitian tentang kelebihan susu itu. Fungsinya buat tubuh, penetral, segala macam, membawa banyak vitamin, kandungan vitamin di dalamnya. Kemudian ada air putih, ada madu, ada sirup, ada banyak sekali pengganti daripada khamr itu. Ini sebagai ujian, ini yang dibolehkan. Di saat kita dilarang, Allah berikan kita perkembangan kita ini melalui populasi manusia dengan biologis.
Bertemunya sperma sama sel telur. Dan Allah memang hiasi dalam diri kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiaskan dalam diri laki-laki atau diri manusia itu dua hal. Hub, rasa suka, dan syahwat. Syahwat, hawa nafsu yang diikuti ingin mencium, ingin memeluk, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena memang harus terjadi itu, baru kemudian terjadi populasi manusia. Allah mengajarkan kita cara yang benar dan melarang kita cara yang salah. Cara yang benar dengan menikah dan cara yang salah dengan berzina misalnya. Maka Allah berikan solusinya. Bukan berarti tidak ada solusi. Lain kalau Allah berikan kita syahwat lalu tidak dikasih solusinya. Tapi Allah kasih solusinya. Oke, nikmatin yang ini. Setiap interaksi biologis dengan pasangan halal akan dapat pahala besar. Hindari yang ini karena ini akan mendatangkan dosa yang besar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki peraturan-peraturan dan syariat yang sangat rapi, yang sangat baik. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian kalau kita menjadi muslim yang sejati, maka pasti kita akan menjadi manusia yang sempurna. Karena yang disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya yang baik-baik. Dan semuanya perintah-perintah itu diikuti dengan janji positif. Pasti ada pahalanya. Coba Bapak Ibu cari ibadah apapun diperintahkan tidak punya pahala. Enggak ada. Semua ada pahalanya. Semuanya ada pahala. Kita hari ini bakti sama orang tua kita, besok kita akan dikasih anak yang bakti sama kita. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita akan dijenguk pada saat kita sakit. Hari ini kita bantu orang susah, besok kita akan dibantu pada saat kita susah. Begitu seterusnya. Dan orang meninggalkan yang dilarang dalam agama ini, bohong, menipu, memukul, menggunjing, memfitnah, membunuh, semuanya buruk-buruk. Maka dia akan hidup tenang. Kan orang yang suka pakai manajemen konflik, dia suka melahirkan permasalahan dalam hidupnya, suka gunjing orang, suka fitnah orang, suka ganggu orang. Misal, sampai pada tingkat level-levelnya nanti kalau dia sudah terbiasa mengganggu, sudah biasa mencaci, nanti puncaknya dia akan bisa membunuh itu. Maka pasti rusak hubungannya dengan manusia, rusak hubungannya dengan Sang Pencipta Allah dan ada ancaman yang berat. Ada ancaman yang berat. Oleh karena itu kita kalau menjadi penganut dan pemilik keyakinan tentang Sang Pencipta Allah itu satu dan kita kembali kepada syariatnya, hidup kita akan tenang sekali. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang beriman di dunia itu terkurung, nggak bisa buat apa-apa. Semuanya serba haram. Nggak bisa nikmatin baju bagus, nggak bisa nikmatin makanan enak, minuman enak, nggak bisa nikmatin kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Orang-orang kafir malah bisa nikmatin semuanya. Mungkin orang wajar melanggar. Tapi nggak seperti itu dalam agama Islam. Bapak Ibu boleh makan makanan terbaik. Allah mengatakan halalan thayyibah, yang dibolehkan dan berkualitas. Saya sering sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Bapak Ibu masuk ke satu toko buah, di situ ada anggur dengan kualitas premium, harganya per kilo misal 300.000 rupiah. Sementara ada kualitas B misalnya dengan harga 200.000 rupiah. Boleh nggak saya sebagai muslim beli yang kualitas premium? Boleh. Silakan nikmati. Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asal sumber uang yang kita pakai halal dan jangan mubazir. Jangan Bapak Ibu cuma suami istri belinya misalnya satu keranjang anggur isinya 20 kilo. Bisa rusak. Kalau beli sekilo, 2 kilo dan kita makan, malah itu bagian daripada syariat. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat berantakan penampilannya. Kelihatan kumuh sekali. Lalu kata Nabi SAW, apa kau punya harta? Pertanyaan pertama itu, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Disebut sama dia. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba. Ini di saat itu orang kalau punya hewan-hewan ini, termasuk orang mampu. Kayak kita orang punya Alphard, punya mobil-mobil mewah. Dan dia punya beberapa ekor di rumahnya, cukup banyak. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Kenapa kau enggak berpenampilan yang bagus? Pakai baju yang bagus, sisir rambutmu yang rapi, buat badanmu segar, wangi. Pakai yang bagus, nikmatin makanan, nikmatin rumah. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, puncak kebahagiaan seseorang muslim, tapi secara umum adalah orang-orang juga. Tapi Nabi SAW bicara kepada kita. Puncak kebahagiaan di 4 hal. Adanya pasangan yang baik. Istri yang soleh, hadis Nabi sebutkan. Kalau perempuan tentu suami yang soleh. Yang kedua, rumah yang luas. Kemudian yang ketiga,
tunggangan yang layak, mobil yang bagus, motor yang bagus, nggak ada masalah. Ini puncak kebahagiaan orang. Jadi pasangannya sudah baik, dekat agama, penuh dengan semuanya loyalitas dan royalitas kepada dia, hidupnya untuk pasangannya, penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh perhatian, penuh pengorbanan. Kemudian rumah yang luas. Kenapa Nabi sebutkan rumah yang luas? Bukan mewah, tapi luas. Supaya orang itu tidak jenuh. Selama dia mampu beli rumah yang luas, pakai, tidak masalah. Tunggangan yang nyaman. Di sini kalau kita berarti kendaraan yang bagus. Dan tetangga yang baik. Itu puncak kebahagiaan. Sebaliknya, kesengsaraan di 4 hal, kata Nabi SAW. Mulai dari pasangan yang buruk, tolak ukurnya jauh dari agama. Suka berbohong, suka menipu, suka kasar, tidak menjalankan kewajiban. Ini kesengsaraan udah. Makanya dari awal Islam menyuruh kita cari pasangan yang baik, yang agamanya baik. Itu nomor 1. Kalau dia sudah takut pada Tuhannya, maka yang lain akan mudah terurusi. Kemudian yang kedua, rumah yang sempit. Kesengsaraan di situ. Kemudian yang ketiga adalah tunggangan yang buruk. Mau kemana-mana susah, nggak ada kendaraannya. Yang keempat, yang terakhir, tetangga yang buruk. Lingkungan yang buruk. Kita tahu ini adalah sabda Nabi SAW. Berarti seorang muslim di dunia, dia disuruh nikmatin. Silakan makan makanan enak, pakai pakaian yang bagus. Ini Bapak Ibu sekarang lagi umroh, tinggal di hotel bintang 5 bukan? Di sini Hotel Fairmont bagi teman-teman Platinum. Teman-teman Bronze pun kami kasih Hotel Marriott, itu hotel bintang 5. Walaupun bintang 3, cuma karena jaraknya sedikit lebih jauh dari sini. Tapi bintang 5. Kamar yang enak, makanan yang enak, segala macam. Kita boleh nikmatin. Andai saja orang ibadah Bapak Ibu sekalian itu harus makannya roti kering. Harus tidur di padang pasir. Nggak boleh tidur di kamar ber-AC. Bukan susah kan? Tapi ini boleh silahkan. Selama halal, pakai fasilitas yang Allah berikan untuk ibadah kepadanya. Itu boleh. Boleh mengejar prestasi terbaik dalam pekerjaan atau pendapatan. Boleh enggak Ustaz? Saya menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Boleh. Boleh. Tidak ada larangan. Nabi SAW menghabiskan umur beliau 13 tahun dari 8 sampai umur 21 tahun itu mengembala domba untuk cari income kehidupan. Sampai beliau bisa membantu pamannya Abu Talib yang susah hidupnya. Kemudian 19 tahun setelah itu dari umur 21 sampai umur 40 tahun beliau berbisnis. Kalau kita gabung 19 sama 13, itu sekitar 32 tahun hidup beliau habis untuk mencari pendapatan terbaik dalam hidupnya. Waktu beliau melamar dan menikahi Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta. Kalau unta yang besar dewasa ini seperti satu mobil mewah, gitu kan. Kali 20, beliau punya kemampuan. Boleh orang cari income yang baik. Sudah tahu belum hadis Nabi SAW bahwasanya pengusaha, pedagang, pebisnis kalau di masa bahasa modern kita sekarang yang jujur, terpercaya, produknya benar, kualitasnya selalu dijaga, tidak jual produk yang sudah expire, dia selalu menjaga bagaimana konsumennya mendapatkan yang terbaik. Itu nanti di akhirat akan bersama derajatnya di surga bersama para nabi-nabi, para syuhada, ya, para orang-orang siddiq jujur dan orang-orang yang saleh. Berarti boleh orang jadi pedagang, boleh orang punya pendapatan, silakan. Punya rumah bagus, rumah mewah, silakan. Asal jangan sombong-sombongan, untuk dinikmati silakan. Jangan mubazir. Boleh kita kejar prestasi terbaik kita di akademisi, di akademik, sekolah, SD, SMP, SMA, S1, ada kesempatan S2, S3, selama masih mampu ajukan jadi profesor, kenapa tidak? Tidak ada larangan dalam Islam. Menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling bersih, menjadi orang yang paling ramah, orang yang paling dermawan. Cari di istilah agama kita afdal. Dalam ibadah ada afdal, dalam kehidupan ada afdal. Islam menyuruh itu. Jadi kalau ada orang muslim yang bertolak belakang dengan ini berarti aneh. Karena ini ajaran agamanya. Kan gitu. Itu contohnya. Kita boleh mengejar apapun yang terbaik. Kalau seandainya ini semua bisa, berarti kan di dunia kita nikmati tidak? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup. Hah? Kalau mau baca Bismikallahumma ahya wa amut diranjang, jangan di sini. Ya. Jadi kalau sudah ada yang mau tidur, jangan di sini.
Karena borom ini kita bayar untuk belajar. Di sini baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, supaya tidak tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu menjadi seorang muslim yang benar, pastikan dia akan selalu bahagia. Dia akan selalu terpandu. Dan dia boleh menikmati yang terbaik. Kalau di dunia kita bahagia karena kita bisa makan yang enak, minum yang enak, punya harta yang melimpah sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa sedekah, bisa nikmatin tunggangan atau kendaraan yang bagus, segala macam prestasi-prestasi, jabatan, kekayaan, bisa semuanya. Yang penting 5 huruf halal, menjauh 5 huruf yang lain haram, maka aman. Berarti di dunia kita bahagia nggak? Mana suaranya? Hah? Atau nggak bahagia? Bahagia. Kalau di dunia kita bisa bahagia dengan itu, kita boleh makan yang enak, minum enak, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, segala macam. Terus mati, di akhirat masuk surga. Enak nggak? Di surga lagi, dapat lagi yang lebih baik daripada itu. Kalau di dunia, kepemilikan kita sementara. Bapak Ibu punya sertifikat rumah, tanah, ditulis namanya. Itu sementara. Walaupun di situ tulis nama kita. Kapan kita meninggal, pindah nggak ke orang lain? Pindah ke ahli waris kita. Ahli waris jual lagi. Pindah lagi ke orang lain. Berapa banyak di antara kita pernah tinggal di rumah, dulunya itu rumah orang. Orang yang bangun kan. Terus kita beli karena ahli warisnya sudah jual. Sudah begitu, kepemilikan tidak ada yang abadi di dunia. Kapan dia abadi? Di akhirat. Tapi di dunia boleh kita nikmati. Di akhirat nanti lebih besar kemanfaat yang kita dapatkan karena Allah selalu ikutkan surga dengan khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Sekali Bapak Ibu dapat istana di surga nanti, maka istana itu jadi kepemilikan abadi. Karena tidak ada mati, tidak ada masa tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk ke dalam surga, menyampaikan berita gembira buat kita. Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan habis masa mudanya. Karena tidak ada lagi orang tua di sana. Ya, kata Nabi SAW, orang yang meninggal dalam kondisi bayi, baru lahir sehari 2 hari. Dan orang yang meninggal sudah sangat tua, kakek-kakek nenek-nenek umur 100-200 tahun misalnya, kalaupun ada. Ya, maka akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Ibu-ibu yang punya anak meninggal masih bayi, itu akan dibangkitkan 33 tahun. Nenek kita yang meninggal 100 tahun akan 33 tahun. Wajah sama tapi postur tubuhnya beda. Saya jelaskan kemarin di Madinah. Hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian Adam 60 siku ke langit, 27,5 meter. Ini bukan lagi, nggak ada lagi orang cacat, nggak ada lagi orang tua, nggak ada lagi ya orang yang susah. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah sakit tubuhnya. Bahkan Nabi rincikan dalam riwayat lain, tidak akan beringus, tidak akan meludah, nggak ada lagi. Kemudian tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Di surga nggak ada WC. Mungkin ada yang nanya, kalau makan dan minum kan yang tidak dibutuhkan tubuh harus dikeluarkan Ustaz. Itu di dunia. Di akhirat apa kata Nabi SAW? Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ahli surga akan keluar dalam bentuk keringat. Itu pun keringatnya lebih wangi dari bau kasturi. Itu keadaan surga. Di surga semuanya yang Bapak Ibu akan lihat, belum pernah mata lihat di dunia. Yang didengar, belum pernah telinga dengar di dunia. Dan semua di surga tidak pernah terlintas dalam hati manusia dan pikiran manusia. Itu kata Nabi SAW. Siapa yang masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW, dia akan bahagia selamanya. Karena sifatnya khalidina fiha. Kekal selamanya. Dan tidak akan pernah sengsara selamanya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebahagiaan yang puncaknya seorang muslim setelah menikmati dunianya, itu adalah pada saat kakinya menginjakkan surga. Jadi kalau di dunia kita bisa nikmati, di akhirat juga kita tambah dikasih, ini luar biasa. Kan orang kalau jadi orang muslim berarti sangat baik kan, kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menghalangi Bapak Ibu untuk maksimal beriman kepada Allah? Saya bukan katakan Bapak Ibu belum beriman, Masya Allah sudah mau umrah, sudah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibu-ibu sudah mau tutup aurat, anak-anak sudah mau dididik dalam bentuk pengajaran agama misalnya. Saya lihat beberapa orang tua sudah mendidik anaknya, nah ini nggak boleh, ini boleh lah, ini itu sudah sangat bagus gitu kan. Oke, di dunia kita bisa menikmati semuanya, di akhirat kita bisa dapat juga balasan yang terbaik. Maka apa yang membuat seseorang itu setengah-setengah? Karena yang saya sedang ingin singgung ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa masih ada orang di saat dia mau mendekatkan diri kepada Allah atau mau ibadah kepada Allah, atau kalau bahasa kita sekarang hijrah, ya,
dari kondisi dia terpuruk jauh dari agama kepada dekat dengan agama, kenapa setengah-setengah? Kenapa masih ada di antara kita kalau sudah tahu apa yang kami jelaskan tadi, di dunia sebenarnya sudah punya panduan hidup, mereka bisa bahagia, di akhirat juga dapat yang terbaik. Kenapa setengah-setengah ini? Kenapa masih sholat tapi masih juga punya pendapatan haram? Kenapa masih buka pintu ibadah, masih buka juga pintu dosa? Kenapa enggak sekaligus 100% untuk hijrah? Sehingga bisa maksimal dalam mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Ini poin yang harus kita pahami sama-sama teman-teman sekalian. Baik, di kesempatan ini saya akan menyinggung beberapa kiat-kiat sebenarnya untuk kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai dari muraqabah namanya. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah mengatakan tentang masalah ini, seorang muslim merasa dirinya diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa merasakan di setiap saat dari kehidupannya sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya, mengetahui rahasia-rahasianya, memperhatikan amal-amalnya, menegakkan putusan terhadapnya dan terhadap setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu darinya lah ya, seorang muslim selalu merasa dalam pengawasan, keagungan dan kesempurnaan Allah. Mereka damai dalam mengingatnya atau berzikir kepadanya, memperoleh kenyamanan dengan menjalankan perintah kepadanya atau perintahnya, selalu rindu mengharapkan balasan dari amal-amalnya, serta juga dia berharap agar selamat dari siksanya dan dia berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhulillahi wa huwa muhsin." Al-ayat. Dan siapakah yang lebih bahagia, lebih baik hidupnya, ya, lebih baik agamanya daripada orang yang telah ikhlas sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah dan dia pun ya selalu sibuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi dari perkataan beliau sebenarnya maksudnya seorang muslim itu kalau sudah tahu mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sudah kenal, cuma bagaimana dia lebih dalam lagi merenungi masalah itu dengan cara menghadirkan muraqabah atau Allah selalu mengawasi dia. Sehingga dalam kondisi dia sendiri atau rame-rame, dalam kondisi dia malas atau dia semangat, tetap saja dia berusaha untuk selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 51 atau tepatnya 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ketahuilah Allah itu selalu mengawasi segala sesuatunya. Allah selalu mengawasi segala sesuatunya. Dan Allah menyebutkan juga apapun yang Bapak Ibu lakukan dari kebaikan, dari keburukan, selalu Dia tahu. Jadi jangan selalu mengatakan, oh saya tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Itu tidak benar. Bagi seorang muslim pasti akan berbeda. Dia akan faham sekali kalau Tuhannya mengetahui apa yang dia lakukan. Melihat, menyaksikan, dan akan meminta pertanggungjawaban. Allah sebutkan dalam surah Yunus. Coba dilihat dalam surah Yunus di aplikasi Al-Qurannya. Surah nomor 10 ayat 61. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Kata Allah, kamu tidak berada dalam satu kegiatan apapun, aktivitas apapun. Kata sebagian ulama, kedipan mata, tarikan nafas, hembusan nafas, tutur kata satu saja, atau suatu suara yang terdengar di kuping, atau yang disentuh oleh tangan, dilangkahi oleh kaki, semuanya. Dan Allah mengatakan, dan tidaklah kamu membaca satu ayat dari Al-Quran, atau kamu mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami ya, menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata.
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mau kita selalu bergantung kepadanya. Ya, bergantung kepadanya. Jadi kita jangan sampai justru membiarkan diri kita berusaha sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam Islam sebelum beraktivitas, pasti kita dianjurkan untuk mendahului dengan doa. Apa itu doa? Berarti ketergantungan dan melibatkan Sang Pencipta Allah. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum biologis kalau suami istri, sebelum semuanya kita berdoa agar kita terbiasa memang menyadarkan diri kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi segala sesuatunya. Dan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, Allah juga berfirman dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, dan di sisinya lah, maksudnya sisi Allah, kunci-kunci perbendaharaan yang gaib. Semua yang tidak nampak oleh mata manusia pun Allah mengetahui semua itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi kalau ada dukun datang, penyamun, penyihir mengatakan tahu hal yang gaib, dusta besar. Jangan dipercaya. Ya, peramal-peramal. Ya, biasa di Indonesia malah diganti sekarang namanya. Kalau dulu dukun, penampakannya serem. Ya, rambutnya panjang, mukanya gelap, pegang tongkat ada tengkoraknya. Sekarang sudah keren-keren dukunnya. Ya, udah tampan-tampan, udah cantik-cantik, hati-hati. Ya, ini tidak boleh sama sekali percaya, bertanya pada mereka. Biasanya diganti namanya di Indonesia dengan orang pintar. Ini nggak boleh. Ya, mereka bohong kalau mengetahui hal yang gaib. Mereka datang minta tolong sama jin-jin. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, jin itu dibawa manusia. Jin itu dibawa manusia. Semua nabi yang Allah utus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul yang wajib kita tahu dan kenang kisahnya 25 nabi dan rasul, itu semuanya dari manusia. Tidak ada dari jin. Jadi kalau orang datang minta tolong sama jin, seperti orang yang pintar kuliah minta tolong sama anak SD, itu nggak benar. Maka itu yang dilakukan oleh mereka. Sehingga yang mereka beli, yang mereka jual adalah hal-hal gaib. Ya, tahu yang gaib, tahu yang begini dan begitu. Kita tidak usah lintas alam. Sekarang kalau saya mau buat istri saya suka sama saya, atau ibu mau buat suaminya suka, manusiawi aja. Tatapan mata yang syahdu, tutur kata yang santun, ya, loyalitas, tulus dalam bermuamalah dengan dia, ya, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, maka akan terjadi respon yang sama, bukan? Iya kan? Kalau kita kasar, kita tatap matanya tajam, orang lisannya kasar, tangannya kasar, maka akan respon yang sama, bukan? Nah, itu alam manusia. Jadi sederhana saja. Tidak usah bawa fotonya pasangan ke dukun, ini buat supaya suami saya itu saya suka sama saya. Ini kedustaan semua. Dia minta tolong sama jin. Di Saudi ini Bapak Ibu sekalian ada satu tim khusus dibuat oleh pemerintah Saudi, namanya tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Penegak kebenaran dan pengingkar kemungkaran. Biasanya kalau di kota-kota di Saudi ini, di sekitar Masjid Haram mungkin karena semua orang ke masjid ya. Kalau di luar itu biasanya ada mobil lewat, mereka tegur orang kalau lagi waktu sholat, ayo sholat, diingatkan. Gitu. Di pasar itu mereka jaga itu. Kalau ada orang yang mulai mau laki-laki perempuan kayak sapa-sapaan gitu, kayak orang kayak kita. Kalau kita kan di Indonesia bebas ya. Kalau di sini itu kelihatan sekali, ya. Maka langsung ditegur. Bahkan kalau itu anak perempuan diambil sama polisi perempuan, dibawa ke kantor, dipanggil orang tuanya lalu dinasihatin. Jadi memang ada kelompok dan salah satu tugas mereka menangkap para dukun-dukun. Ya. Itu dukun-dukun di sini di Saudi, Bapak Ibu, kalau ketangkap itu enggak ada lagi toleransi, langsung dihukum mati. Karena kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi para penyihir itu dipenggal lehernya. Karena penyihir pasti merusak, membuat suami istri bercerai. Ya, membuat orang tua pisah sama anaknya, membuat orang sakit, membuat orang bangkrut, semua yang tidak baik, ya gitu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari gak diterima sholatnya. Jadi 40 hari ke belakang hilang semua sholat kita.
Dan kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Jadi yang tahu gaib hanya Allah. Di Saudi ini pernah ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ada dukun, tadi saya datangkan penjelasan tentang masalah di sini, ada kelompok atau ada kementerian sendiri mungkin ya mengurus itu memang untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran. Salah satu mereka tangkap dukun-dukun. Itu unik-unik itu, dukun-dukun yang ditangkap itu. Salah satu cuplikan saya lihat sendiri, itu oleh ketua Hizbah namanya ya, kelompok kementerian ini, itu mengatakan pada dukun, bagaimana caranya kau minta tolong sama syaitan kamu? Praktekin sebelum dihukum mati orang ini. Karena terlalu banyak korbannya, sudah sekian tahun dia menjadi dukun. Maka dia bilang, saya pakai baju saya, disuruh pakai, dia pakai baju merah dari seperti topeng dari kepala sampai kaki semuanya baju merah. Terus dia pegang pecut dan dia bilang, saya kalau mau panggil jin saya maka saya pecut diri saya sambil panggil-panggil namanya. Kalau badan saya sudah mulai memerah atau berdarah, maka saya akan dengarkan suaranya. Nah ini kan kebodohan. Kenapa enggak? Kenapa lintas alam begini? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalau minta apa minta kepada Allah, modalnya enggak usah pecut diri. Datang bersimpu di hadapan Allah kayak kita sekarang lakukan, kita berdoa, kita sholat, selesai. Dan mayoritas apa yang kita minta diberikan sama Allah kan. Kalau tidak enggak mungkin kita bisa hidup sampai sekarang. Setiap hari kita lapar, setiap hari kita haus, setiap hari kita capek. Ya, berapa kali kita sakit dalam hidup kita, semuanya Allah kasih. Mungkin 1-2 permintaan yang belum Allah kasih supaya kita lebih rajin lagi dalam berdoa. Atau mungkin Allah selamatkan kita dari mara bahaya yang bisa menimpa kita. Jadi jangan rusak. Allah mengatakan, maksudnya keyakinan gaib kita. Semua yang gaib hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya mereka itu yang mengaku orang-orang, dia katakan tanda kutip orang-orang pintar. Ini adalah orang-orang bodoh. Karena mereka pergi bersemedi di gunung, di lautan, dan segala macam. Saya cuplikannya di negara kita pun, mereka itu untuk mendapatkan satu apalah permintaan dari jin, harus 40 hari berendam di air, tidak makan, tidak minum. Pernah saya lihat cuplikannya itu. Dan berapa banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bodoh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Ini tidak boleh sama sekali. Yang gaib, yang tahu hanya Allah. Dan kita kembali kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, dan di sisinya adalah kunci-kunci perbendaharaan yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi kalau saudara mengatakan saya tahu gaib kamu, atau menebak masa depan kita, dusta, jangan dipercaya. Yang tahu gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak selembar daun pun ya, yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Satu lembar daun jatuh dari pohon, Allah tahu dari pohon mana, ya. Dia sudah berapa hari umurnya atau beberapa waktu umurnya, dan berapa kali dia terbawa dengan angin, dan detik keberapa dia akan jatuh di mana, di titik mana, itu juga Allah sudah tahu semua. Dan Allah sudah katakan sebagai takdirnya. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh, kecuali dia Allah mengetahuinya. Kalau yang buka aplikasi Al-Quran, dia itu D-nya besar kata ganti Allah. Tidak pula biji di kegelapan bumi, tidak pula basah, dan tidak pula yang benda-benda kering, melainkan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Maksudnya Allah sudah catat, semua itu Allah sudah tahu. Ya. Kemudian Allah juga selalu bersama kita. Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia selalu bersama kalian, mengetahui aktivitas kalian, dimanapun kalian berada. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 235, Allah juga mengatakan, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Orang lain tidak tahu, tapi kita niat baik atau niat buruk, ya, maksud baik atau maksud buruk semua Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Kalau ada niat buruk, jangan dilakukan. Istighfar kepada Allah, berlindung dari syaitan kepada Allah, maka kita akan aman. Ya. Maka Allah mengatakan, maka takutlah kepada Musa, jangan dilakukan apa yang dalam hatimu kalau ada keburukan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Bagi orang yang bertaubat, dan akhirnya dia mau perbaikin, Allah akan santuni atau penuhi kebutuhannya. Kisah para salafus saleh, ada satu namanya Junaid. Junaid ini mengatakan, waktu ditanya ya, dengan apa kita dapat menundukkan pandangan kita dari yang haram? Maka kata beliau,
dengan ilmumu bahwasanya zat yang melihatmu Allah lebih mendahului dari objek yang kamu tuju. Ini bagian daripada muraqabah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yang di Madinah saya sempat singgung, beliau adalah tabi'in di Mekah ini yang dapat julukan sajjad, suka sekali sujud sampai dahinya hitam ya, dan selalu tidak mengangkat kepala dari sujud kecuali sudah menyampaikan semua hajatnya kepada Allah. Dia mengatakan, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat Allah yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang selalu menepati janjinya. Hanya berharap kepada Allah. Dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberikan hukuman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata kepada seseorang anak muda, dia mengatakan, hai anak muda, merasalah selalu diawasi oleh Allah. Pemuda tersebut bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Kata Ibnu Mubarak, jadikan dirimu seakan-akan melihat Allah. Abdullah bin Dinar rahimahullah mengatakan, suatu hari aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di salah satu jalan. Tiba-tiba ada seorang pengembala domba dari gurun pasir lewat. Lalu Umar berkata kepadanya, ingin menguji dan ingin melihat apakah orang pengembala seperti ini juga sudah sampai padanya Islam dan iman. Maka Umar mengatakan, hai pengembala, juallah kepada kami seekor kambingmu atau dombamu dari kumpulan domba-domba itu atau kambing itu. Lalu pengembala itu mengatakan dengan tenangnya, sesungguhnya kambing ini atau domba ini bukan punyaku dan ada pemiliknya. Umar berkata, katakan saja sama majikanmu atau pemiliknya atau tuannya, kalau domba atau kambing itu telah dimangsa oleh serigala. Lalu juallah kepada kami, kau akan bisa dapatkan nilainya, ya, kemudian kami dapat dagingnya. Sebenarnya Umar di sini hanya ingin menguji saja, bukan ingin memaksa orang ini, karena itu kan haram jual barang yang bukan punya kita kan gitu. Tapi Umar ingin radhiyallahu anhu menguji apakah iman ini sudah sampai pada pengembala domba seperti ini dan tahu kalau Tuhannya ada. Maka tiba-tiba Umar kaget karena pengembala tersebut menangis terisak-isak sambil dia mengatakan kalau seandainya, nah dia mengatakan begini, di manakah Allah? Ya, kalau seandainya pemilik ya, domba ini tidak melihat, mengetahui dan melihat, maka di mana Allah? Sambil orang itu menangis terus. Gitu kan. Maka Umar pun mencari tahu setelah itu siapa majikannya, karena ini kebetulan dia budak, di masa dulu ada perbudakan. Maka Umar membeli dan membebaskan orang itu dari keterbudakan. Pernah dengar enggak pernikahan cucunya Umar yang bernama Asim? Ya, Asim ini punya anaknya Umar. Ya, Asim ini anaknya Umar. Tapi nanti dari Asim ini akan lahir cucunya yang bernama Umar juga, Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar enggak Umar bin Abdul Aziz? Salah satu khalifah Islam yang paling terkenal dengan kesolehannya. Dia berkuasa 2 tahun saja dari tahun 99 sampai 100 Hijriah. Ya. Jadi ceritanya di masa Umar bin Khattab, beliau mendapatkan informasi kalau di pasar Madinah mulai banyak orang yang dagang itu suka curang. Ya, karena orang susu kebutuhan sehari-hari. Jadi para pedagang susu ini mulai sepakat untuk mencampur susu mereka dengan air. Umar lagi ngawasin, ya. Ini siapa ini? Sumber permasalahannya ini siapa yang mulai menyebarkan isu ayu kita. Dan itu disepakati hampir semuanya mengikuti pasar. Kecuali ada satu anak kecil perempuan, gadis. Ya. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia kebetulan tinggal satu rumah sama neneknya. Umar bin Khattab lagi jalan. Salah satu ciri Umar ini di malam hari, sewaktu masyarakat lagi tidur, dia suka jalan keliling Madinah. Melihat mungkin ada yang butuh bantuan di malam hari. Dia takut bertanggung jawab hari kiamat. Ya, ini kalau di masa seperti sekarang ada pemimpin begini luar biasa. Gitu. Maka dia pun lewat di rumah seorang penjual susu ini. Si anak gadis ini. Dan kebetulan malam itu dia sama neneknya lagi mengisi susu itu di wadah-wadah kalau kita sekarang botol untuk dijual. Maka Umar tidak sengaja dengan hikmah Allah SWT mendengarkan pembicaraan antara si cucu dengan si nenek. Neneknya bilang, kenapa kita tidak campur aja susu ini seperti orang-orang? Daripada kita jual 10 botol misalnya, ini angka 10 ini tidak disebutkan dalam riwayat, tapi saya kasih perumpamaan saja. Jadi seakan-akan nenek ini mengatakan daripada kita jual 10 botol, lebih bagus kita jual 15 botol dengan dicampur air. Gitu kan?
Maka tiba-tiba si cucunya ini mengatakan, Nek, kalau Umar tahu, Umar akan marah. Umar ini kebetulan ada di sebelah dinding rumah mereka. Di masa dulu dinding rumah bukan seperti kita, dinding yang tebal. Mungkin masih dari pelapa kurma, dari tanah liat, terdengar orang ngomong. Maka neneknya mengatakan, Umar gak ada malam-malam begini sudah tidur. Maka tiba-tiba si cucu perempuan ini menangis sambil mengatakan, kalau begitu di mana Allah, Nek? Karena dia tidak punya power, neneknya ini yang punya susu kan gitu. Dia cuma bisa mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Allah akan tahu perbuatan kita dan akan ada hukumannya. Umar pada malam itu Bapak Ibu sekalian, ini tengah malam ya, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, membangunkan anak-anak laki-laki sambil mengatakan, saya bangunkan kalian untuk menawarkan siapa yang mau menikahi cucunya penjual susu itu. Ya. Di tengah malam dia bangunkan anak, dia langsung tawarkan siapa yang mau nikahi. Padahal Umar belum lihat anak perempuan itu, tapi cuma dengar perkataan dia merasa Tuhannya mengawasi, maka Umar merasa ini nilai yang paling mahal yang harus bisa dibeli. Maka Asim rahimahullah ini salah satu anak Umar, tapi kita tidak ada katakan radhiyallahu anhu karena Asim lahir setelah Nabi SAW meninggal. Maka Asim masuk dalam golongan tabi'in. Kalau sahabat itu yang sempat lihat dan bertemu dengan Nabi, walaupun sesaat lalu meninggal dalam keadaan beriman, itu baru definisinya sahabat. Maka Asim rahimahullah berkata, aku ayahku, sebagai bentuk bakti kepada anda. Maka Asim pun mengikuti perintahnya dan menikahi cucu penjual susu itu, dan lahir dari mereka anak bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz memiliki memiliki anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan kata para ulama, kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang memimpin 2 tahun saja, tahun 99 sampai 100 ya, Hijriyah, itu tidak ada lagi penerima zakat, tidak ada lagi orang susah. Semua pasukan Islam membawa kemenangan. Orang-orang kafir pun mencintai Umar bin Abdul Aziz. Kaisar Romawi menangis pada saat Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, karena merasa orang ini sangat baik, sangat adil dan segala macam. Maka kata para ulama, keadilan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari si cucu penjual susu tadi. Bapak Ibu kalau jaga sekarang kesolehannya begini, saya kayak kita lagi di Mekah, kita berzikir, kita berdoa, kita mengejar sholat berjamaah dan segala macam. Ini bisa terwariskan ke anak-anak kita. Bisa terwariskan. Ya. Sebagaimana kita kalau buat keburukan itu bisa juga berbahaya terwariskan. Karena kan mereka melihat kita. Mereka memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah seperti itu. Jadi Umar membeli, kita kembali kisah tadi, membeli pengembala domba ini yang tadinya tidak mau menjual karena merasa diawasi sama Allah, ya. Padahal dia bisa saja bilang, tadi dombamu dimakan, Umar mengatakan, katakan dombamu dimakan serigala, jual, kasih kami, dombanya kamu bisa ambil uangnya dan pasti tuanmu akan percaya itu. Tapi dia mengatakan, di mana Allah? Ya. Kemudian karena itu Umar membelinya dan membebaskannya. Disebutkan juga kisah tentang Zulaikha, wanita yang mengajak ya Nabi Yusuf berzina, kita masyhur dalam surah Yusuf. Pada saat dia lagi berduaan dengan Yusuf dan dia berdiri waktu dia lagi kejar Yusuf untuk berzina, mengajak dan menggodanya, dia berdiri lalu dia taruh kain di patung yang dia sembah di ujung kamarnya. Ya, dia merasa malu dengan patung itu. Maka kata Yusuf alaihissalam, ya, pada saat melihat Zulaikha menutup ya muka patung yang dia sembah karena dia malu sama Tuhan yang dianggap Tuhan pada saat itu. Tapi waktu itu orang-orang Mesir seperti orang Mekah ya, mereka yakin ada Allah tapi mereka masih sembah berhala. Mereka jadikan berhala sebagai perantara mereka ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ada apa denganmu? Apakah kamu malu dengan benda mati sedangkan aku tidak malu dengan pengawasan sang raja yang maha perkasa? Lalu Nabi Yusuf terus lari meninggalkan dia sampai tiba kisah masyhur di depan pintu dan Zulaikha menarik bajunya dengan keras sehingga robek karena tetap mengajak dia berzina. Begitu dibuka pintu ada suaminya si Zulaikha itu. Nah, pada saat itu kisah yang masyhur dalam surah Yusuf. Lalu tiba-tiba si Zulaikha ini mengatakan, apa hukumannya orang yang mau ganggu istrimu? Kata Nabi Yusuf, saya tidak ganggu dia. Dia yang menggodaku. Maka dipanggillah seorang bijaksana dari istana, dalam istana itu memecahkan permasalahan ini. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang yang bijak ini mengatakan, kita lihat saja kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti memang dia yang mau mengganggu istri anda, si raja ini kan gitu. Karena dia mau memerkosa, terus si perempuan ini membela diri dengan menarik bajunya robek.
Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Yang goda adalah istri Anda. Dan setelah dilihat ternyata baju Yusuf yang robek bagian belakangnya. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Nabi Yusuf ya merasa terawasi di situ. Dan seorang salaf mengatakan, beliau bersenandung ya, syair, "Idza ma khalauta ad-dahra fala taqul." Apabila engkau menyendiri suatu hari, maka ucapkanlah khalautu walakin ya, fala taqul, maka jangan kau ucapkan. Maaf, saya ulangi. Idza ma khalauta ad-dahra fala taqul. Apabila engkau menyendiri suatu hari, maka jangan engkau ucapkan khalautu, aku sedang sendirian. Walakin kul alayya raqibu. Tapi katakan ada pengawas yang senantiasa mengintaiku. Maksudnya Allah. Wala tahsabanna Allah yakfalu sa'atan. Dan jangan pernah kau mimpi atau mengkhayal Allah itu lalai sesaat pun. Wala anna ma tukhfi alaihi yagibu. Dan jangan engkau mengira bahwasanya apa yang engkau sembunyikan luput darinya. Ini salah satu kiat yang kita bisa jadikan atau kendaraan untuk selalu merasa ada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu muraqabahnya. Juga poin yang lain teman-teman, kita dianjurkan untuk selalu muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, jadi apapun yang menimpa kita, maka selalu introspeksi diri. Karena secara teori agama, kalau kita beriman kepada Allah, Bapak Ibu kalau beriman dan beramal soleh, pasti Allah mengatakan, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan berikan dia kehidupan yang baik, bahagia, tentram, senang, selamat dari segala macam mara bahaya. Itu janji Allah. Berarti kalau ada yang bertentangan dengan ini, permasalahannya kita sedang rusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang terbaik, kalau misalnya ada yang gosipin kita, ada yang fitnah kita, ada yang utang belum bayar, itu adalah muhasabah, introspeksi diri. Mulai dulu dengan diri kita. Jadi tidak usah bilang, kenapa orang ini serang saya? Sekarang kita muhasabah dulu antara hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allah ada masalah, bisa saja orang ini Allah datangkan memang untuk menguji kita. Atau malah hukuman buat kita. Karena kaidah syar'inya, teorinya, kalau kita baik hubungan sama Allah pasti baik. Ibaratnya kalau orang jadi pegawai di perusahaan. Kapan kita jadi pegawai yang baik, ya? Kita berprestasi, datang selalu on time, pekerjaannya selalu bagus. Masa kita mau tiba-tiba dihukum? Kan nggak mungkin kan? Dipotong gajinya, kan nggak mungkin. Malah dapat bonus iya, naik jabatan iya. Kan itu rasionalnya. Kan gitu. Itu di dunia. Nah, atau hubungan sama manusia. Sama Allah SWT lebih daripada itu. Kita kalau menjadi orang soleh dan soleha, pasti kalau kita makin menjaga level itu, maka makin banyak fasilitas yang Allah berikan. Kemudahan, kesembuhan, ya, dan segala macam hal. Nah, sebaliknya kalau ada kendala-kendala berarti ada masalah antara hubungan kita sama Allah. Nah, ini judulnya muhasabah. Introspeksi diri. Itu yang paling baik. Ya, jadi kalau sekali lagi Bapak Ibu sekalian ada masalah apapun, jangan langsung salahkan orang yang sedang menyerang kita, utang tidak dibayar, gosipin kita, jangan. Hubungan kita sama Allah dulu, baik enggak sih? Pernah ya dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kalau seandainya permasalahan ini muncul karena dosa, aku maafkan. Kalau memang karena kurangnya ibadahku, mudahkan aku menyempurnakan. Jadi kita itu bagian daripada tanda-tanda keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab mengatakan satu kata yang sangat menarik. Dalam riwayat Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata yang artinya, selalulah introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yakun li nafsi ashaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Artinya, sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu mencapai level ketakwaan yang paling dekat dengan Allah, yang paling patuh dengan Allah, yang paling menikmati keimanan dan amal solehnya, sampai dia menjadi orang yang sangat ya tegas ya dalam mengintrospeksi dirinya sendiri, seperti seorang partner bisnis yang selalu, atau partner bisnis yang pelit bahkan, yang perhitungan kepada partner bisnisnya. Ya, tentu orang kalau partner bisnis tidak boleh berpelit-pelitan, tapi beliau memberikan gambaran seseorang itu dengan dirinya sendiri harus dia selalu mengawasinya, selalu menjaganya, selalu mengintrospeksi dirinya lebih ketat daripada orang yang sedang investasi dananya yang dia khawatir dana itu hilang.
Jadi setiap muslim itu sudah semestinya senantiasa introspeksi dirinya. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan di siang dan malam hari untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia adalah ladang beramalnya, maka seyogyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardunya. Ini introspeksi dirinya, ya. Jadi yang dia muhasabah, dia harus memperhatikan ibadah-ibadah yang wajibnya sebagaimana. Jadi jangan sampai luput. Tepat waktu, tepat gerakan kalau sholat, tepat bacaan, puasa juga begitu, haji juga begitu. Yang wajib-wajib ini dia harus memperhatikan, kata beliau, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya. Dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan-keuntungan usahanya. Serta menjadikan maksiat dan dosa-dosa sebagaimana layaknya kerugian dalam perniagaan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya sebelum dia tidur untuk introspeksi dirinya atas hal-hal tersebut. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah yang bisa diqadha, bisa dibayar, maka dia membayarnya. Maka ia segera mengqadhanya. Jika bukan, maka memohon ampun atau ibadah sudah luput tidak bisa lagi diperbaikin, maka dia memohon ampun lalu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah sebagai gantinya. Apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, jadi ini cara introspeksi diri seorang muslim, ya, atau muhasabah. Bapak Ibu harus lihat, saya ringkaskan perkataan beliau, ibadah-ibadah wajib itu seperti modal usaha kita. Jadi bagaimana sih kalau orang ugal-ugalan, taruh modal, tidak mau tahu bagaimana perkembangannya segala macam, ya pasti bisa hilang. Tapi kalau orang teliti, dia selalu taruh modalnya di tempat yang tepat, perusahaan yang tepat, orang yang terpercaya sehingga bisa berkembang. Maka ini berarti seperti orang kalau menjaga ibadah-ibadah wajibnya. Dan dia selalu memperhatikan itu. Kemudian dia juga harus memperhatikan setiap hari pada saat mau tidur, apa saja yang kurang dari modal usahanya. Berkurang nggak dari 10 juta, berkurang nggak? Kalau nggak berkurang ya sudah, dia bisa tenang tidur. Nah ini ditarik dalam ibadah wajib. Sholat tadi on time gak sih semua dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kalau sudah oke, tadi itu sudah sempurna gak sih bacaannya, gerakannya? Tadi khusyuk gak sih? Berapa persen kehusyuan saya? Dan dia selalu masuk ke poin-poin introspeksi diri seperti itu. Kalau ada ibadah yang bisa diqadha, qadha itu seperti misalnya Bapak Ibu sholat, tidur subuh tadi misalnya kebablasan, lewat. Ya, ada udzur syar'i karena tidur, karena lupa, ya, pingsan, hilang akal, ya, itu boleh diqadha sholat yang lewat tadi, ya. Tetapi kalau tidak ada udzur, sengaja orang tinggalkan sholat, tidak ada udzurnya, malas saja nggak mau sholat. Begitu duhur misalnya, begitu tiba asar, dia baru sadar kalau sholat itu wajib, dia baru mau sholat, nggak boleh lagi, karena dia sengaja meninggalkannya. Nah ini tadi yang beliau maksudkan, kalau ada kekurangan di sholat, di ibadah wajibnya, di fardunya, puasanya, hajinya, maka dia segera sempurnakan. Kalau ada sesuatu yang boleh diqadha, dia qadha, ya. Dan jika itu ibadah tidak bisa diqadha, maka segera dia meminta ampun kepada Allah dan menyempurnakan dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah sunnah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah berbuat dosa satu, sebenarnya kecil, tidak besar, sudah cukup membuat saya terharamkan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka saya memohon ampun kepada Allah, sekaligus saya bersedekah sekian ribu dinar atau dirham. Jadi dia menyempurnakan permohonan ampunnya ataupun ibadah yang tertinggal itu justru dengan ibadah-ibadah sunnah. Lalu beliau mengatakan, apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka ia segera menggantikan dan menutupi kekurangannya. Apabila dia mengalami kerugian akibat menerjang larangan-larangan Allah, berbuat dosa, maka ia segera menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, muhasabah adalah metode yang paling baik dalam memperbaiki diri, menyusun dan membersihkan dan mensucikan diri kita. Ya, dan ini cukup banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah ini cara-cara salaf dalam introspeksi diri, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau tiba malam sebelum tidur Bapak Ibu sekalian, itu sengaja memukul kedua telapak kakinya pakai tongkat beliau sendiri, ya. Lalu beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, apa yang sudah engkau lakukan hari ini? Dia tidak melukainya, tapi dia jadikan sebagai bahan introspeksi diri.
Sulaiman ya, alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah satu waktu dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, itu beliau bermain dengan kuda-kuda kerajaannya dan kuda-kudanya bagus banget. Karena asyik bermain dengan kuda-kudanya sampai beliau lupa sholat asar. Nabi Sulaiman alaihissalam. Pas tiba maghrib baru beliau ingat. Nah, sebagai bentuk introspeksi dirinya, maka beliau bertobat kepada Allah, lalu beliau sembelih semua kuda-kuda itu. Mulai hari ini tidak lagi kuda-kudanya, lalu kemudian beliau sholat yang sudah tertinggal. Karena ini kan beliau lupa, ya, maka boleh diqadha misalnya. Abu Talha radhiyallahu anhu ketika tersibukkan dengan kebunnya, maksudnya dia duduk di kebunnya, dia nikmatin kebun tersebut, hasil panennya segala macam, ya, kemudian dia sempat terlupakan dari beberapa jenis ibadah, zikir yang biasa dia baca, doa yang biasa dia panjatkan, karena disibukkan dengan kegiatan itu, maka sudah cukup dia langsung bersedekah dari mayoritas hasil kebunnya tadi sebagai bentuk muhasabah. Al-Ahnaf bin Qais, ya, rahimahullah, atau kita ini ada juga yang mengatakan dia sahabat radhiyallahu anhu, suatu hari meletakkan jari jemarinya di sumbu api. Ya, kalau masa dulu kan penerangannya bukan kayak kita sekarang, ya, dari sumbu api, dia sengaja taruh tangannya sedikit beberapa detik di atas sumbu api itu. Sambil dia berkata kepada dirinya sendiri, "Hai Hunayf, apa yang mendorongmu berbuat kala itu dosa itu? Apa yang mendorongmu berbuat kala itu dosa itu? Apa yang membuatmu malas mengerjakan ibadah itu di kala itu?" Terus dia muhasabah sambil dia merasakan sedikit panasnya dari api itu. Kemudian teman-teman sekalian, seseorang yang lain dari kalangan salaf disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair dalam kitab beliau Minhajul Muslim dalam muhasabah ini, dia sengaja mendatangi gurun pasir yang panas. Kemudian memang sengaja mengguling-gulingkan dirinya di gurun yang panas itu sambil mengatakan, rasakanlah dan pastikan neraka jahanam jauh lebih panas. Jadi maksudnya dia bukan menyiksa dirinya, tidak, tapi dia ingin supaya dirinya ini sadar ada sesuatu nih, ya. Sebagian ulama salaf juga, diantaranya Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah jalan mengantar jenazah. Begitu lihat jenazah tersebut, tadinya beliau tidak zikir, tiba-tiba langsung beliau berzikir. Ada anak muda di sebelahnya lalu mengatakan, "Wahai imam," imam kalau gitu kita kiai ya, "Wahai imam, kenapa anda berzikir? Karena ini pasti ini alim, pasti ada sebabnya kenapa dia lakukan." Maka Hasan Basri mengatakan, "Berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir." Berapa banyak orang subhanallah lihat tetangganya meninggal, keluarganya meninggal, dia sama sekali tidak introspeksi diri. Tidak ada muhasabah terhadap dirinya sendiri, kalau sebenarnya bisa saja dia setiap saat, ya, menjadi jenazah seperti itu. Ya, tidak harus dia sakit dulu baru meninggal dunia, gitu kan? Mati itu sesuatu yang misterius dan bisa datang setiap saat. Ya, dia tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, dan di saat itu pasti akan ada, ya, pemutusan kehidupan kita dengan dunia ini, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang juga ulama, mengatakan mukmin itu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya dan tidak mau atau enggan introspeksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus selalu mengoreksi atau introspeksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Diambil dari kitab Tarikhul Baghdad jilid 4 halaman 148. Dan sekian banyak tentunya contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini, tapi kita tutup dengan sikapnya ini dalam masalah introspeksi diri, ya. Nanti akan saya tambahkan dengan 2 poin, saya akan ringkaskan juga. Yaitu Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Beliau sengaja menggali kuburan di belakang rumahnya, liang lahat. Dan beliau, Bapak Ibu sekalian, masuk ke liang lahat itu di malam hari. Sambil dia duduk sejenak merenung lalu berkata, sambil membaca firman Allah SWT, ini surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 100, ya. Bagaimana orang kafir pada saat meninggal itu menyesal, ya. Pada saat datang mati kepada mereka, mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mereka akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia agar aku bisa kembali lagi, ya, ke dunia untuk beramal saleh, ya, yang sudah dulu aku tinggalkan. Maka Rabi' ibn Hutsaim sambil masuk liang lahat sambil baca ayat itu.
Hai Rabbi, jangan sampai kau termasuk orang yang membaca ayat ini pada saat malaikat maut datang. Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikanlah aku, jangan cabut dulu ruhku. La'alli amalu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa mengerjakan amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Dan Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin, karena itu cuma ucapan yang diucapkan saja. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dia akan dimasukkan ke barzakh. Barzakh itu adalah alam kubur, pemisah antara dunia sama ya kehidupan akhirat. Ya, maka sampai hari kebangkitan nanti. Setelah itu dia bangkit, kemudian dia mulai menjaga sholat malam. Dengan begitu dia tidak pernah tinggalkan sholat malamnya. Karena selalu ada introspeksi diri. Yang ketiga, mujahadah. Artinya bagaimana kita Bapak Ibu sekalian membiasakan diri untuk memaksa diri kita dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu harus dipaksakan. Kalau Bapak Ibu kemarin tidak paksakan diri daftar umroh ini, ya, maka kita tidak berangkat. Karena pasti semua kita punya kesibukan. Kalau kita selalu mengikuti, oh saya sibuk, oh saya nggak bisa, nggak bakal selesai. Kan gitu. Maka kalau mau ibadah yang benar, mujahadah namanya. Paksakan. Ya. Ini harus kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut. Perhatikan kata-kata ini luar biasa Allah gunakan. Surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 69. Yang bunyinya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, dia berusaha bangun sholat malam, biar ngantuk dia paksakan diri. Biar malas dia baca Al-Quran, dia tetap berzikir, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah ya selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Mujahadah ini atau memaksakan diri Bapak Ibu sekalian bermakna adalah memaksakan diri dan mengawasinya agar senantiasa berada di atas ketaatan pada Allah. Di saat lalai diingatkan dan tegas ya. Juga mengarahkan kepada hal yang bermanfaat. Kita harus selalu sadar kalau syaitan tidak ingin kita di atas ketaatan. Dia selalu ingin menyesatkan kita. Oleh karena itu kita harus memaksakan diri kita. Ibarat orang yang belum memaksakan diri dalam ibadah, itu seperti orang yang mau lomba lari. Jadi ingat, bayangkan Bapak Ibu sekarang lagi mau lomba lari. Bapak Ibu di sini, kita misalnya anggaplah ini A, si A. Kita ada di situ. Di sebelah kita si B, ada syaitan. Selama kita masih di garis start, tidak mulai lari, tidak mulai jalan misalnya, tidak mulai bergerak, maka rival kita setan ini bisa menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak begini. Seperti misalnya orang tidak mau sholat malam. Selalu saja, karena dia belum memulainya kan, maka setan selalu bilang, ngantuk, tidurlah, nggak usahlah, apalah. Lalu bagaimana caranya supaya setan lemah bisikannya ke kita? Mulai, paksakan diri, lari. Ya. Karena kalau kita sudah mulai lari, rival kita untuk menggoda dan menjatuhkan semangat kita, dia harus juga berlari. Minimal mengimbangi lari kita. Iya enggak? Dan orang kalau sudah dalam kondisi lari, biar dia teriak-teriak, belum tentu bisa mengganggu kita. Ya, sekarang Bapak Ibu yang sudah rutin jaga sholat 5 waktu aja misalnya. Azan langsung sholat misalnya. Karena dia sudah mujahadah, dia udah paksakan, saya harus sholat, komitmen begitu. Syaitan gak bisa buat apa-apa. Ya kan gitu. Ibu-ibu sudah tutup aurat, nggak bisa lagi setan suruh buka auratnya, karena kita sudah paksakan diri di situ. Orang yang sudah mau punya pendapatan halal, dia tidak mau lagi punya yang haram, begitu seterusnya. Maka tarik dalam semua kehidupan kita, ini salah satu keimanan untuk selalu kita memaksakan diri. Paksa diri untuk sholat duha, paksa diri untuk baca Quran, paksa diri untuk majelis ilmu begini, paksa diri untuk sedekah, paksa, harus dipaksakan. Kalau enggak bisa. Syaitan akan selalu mentahan kita agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Ya. Jadi orang yang malas, suka berfoya-foya, menyia-nyiakan waktu, ya, suka dengan kebodohan, cenderung dengan pelanggaran-pelanggaran, semua itu adalah hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang justru selalu memaksakan diri, selalu introspeksi diri, yang tadi sebelumnya kita sebutkan ya, maka otomatis dia akan selalu berada di level yang sama atau dia akan naik dari level itu. Karena memang dia selalu berhati-hati
dalam masalah seperti ini. Setiap kali ada bisikan-bisikan Bapak Ibu sekalian yang membuat kita mau malas dari ibadah, syaitan. Ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa tahu syaitan ada dan malaikat ada? Kita yakin gak ada malaikat? Yakin. Itu kan rukun iman kita kan? Iman kepada Allah lalu iman kepada malaikat. Baik, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tahu ada malaikat sementara malaikat itu tidak nampak? Syaitan juga sama. Allah ingatkan kita, dia adalah musuh yang nyata, menyesatkan manusia. Dari mana kita bisa tahu dia tidak nampak? Maka jawabannya dari bisikan-bisikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kata Nabi SAW begini, ini hadis bekas sekali. Kalau seseorang terkaget di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan membisikkan, mengatakan sholatlah. Ini paling sering kita rasakan. Coba kalau kaget tengah malam, ada keinginan dalam hati nggak mau sholat? Nah itu bisikan malaikat. Nanti pendampingnya dari syaitan akan bilang, tidurlah, malam masih panjang. Ini yang ketawa-ketawa kenapa? Sudah tahu biasa ikutin siapa. Nah, jadi kalau ada bisikan, udahlah kamu ngantuk, besok ada pekerjaan, nanti begini dan begitu, tidur masih kurang. Syaitan, jangan diikuti. Kata Nabi SAW, kalau dia bangun, dia wudu, maka akan, kata dalam hadis segini, kata Nabi SAW, syaitan mengikat manusia dengan 3 ikatan di saat tidur. Di kepala, di badannya, di kakinya, diikat 3. Kalau dia bangun dari tidur lalu dia berzikir kepada Allah, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Maka aku akan temukan orang ini paling bahagia di hari esoknya. Karena dia mujahadah, dia paksakan diri, dia lawan syaitan. Sama kita lihat orang miskin, ada bisikan dalam hati, bantu, kasihan, malaikat itu. Ya. Tapi kalau nggak usah deh, nggak usah masih muda kok, itu anak pinjaman atau apalah, syaitan. Jangan tersinggung ya, saya mau bilang poin ini. Tadi malam waktu saya ajak kegiatan sosial yang datang cuma 10%. Kira-kira ikut bisikan syaitan atau malaikat? Kegiatan sosial di Mekah, saya pikir 386 datang semua. Yang datang cuma 10%-nya. Padahal untuk kebaikan, kemana semuanya? Sudahlah gampang, nanti aja. Oh cuma sosial kok. Syaitan itu. Ya. Harus mujahadah, paksain. Enggak, ini baik loh, saya harus ikut. Nah, saya ingatkan semalam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Tentu ini pendapat beliau pribadi. Tapi kita berharap mudah-mudahan benar gitu kan. Beliau mengatakan, saya berharap di Mekah itu, yang kita lagi ada sekarang. Kita kalau sudah pulang entah kapan kita kembali ke sini. Tapi kata beliau, di Mekah itu saya berharap bukan hanya sholatnya 100.000. Tapi semua ibadah, zikirnya, baca Quran, sedekahnya, semuanya 100.000. Lalu kenapa tidak dilakukan kebaikan ini? Jangan tersinggung ya, saya cuma ingatkan. Karena sayang banget, semalam itu 10% kita saja datang, kita berhasil mengumpulkan sumbangan 1.112 porsi nasi. Yang kita bagi langsung live di pelataran Masjidil Haram. Bagaimana kalau semuanya hadir? Ya. Bisa 10.000 paket kita bagi, berapa banyak pahalanya. Minimal kalau tidak ikut, hadir saja. Bentuk dukungan itu sangat bagus. Atau saya bilang kan kemarin sama yang hadir, coba shooting, kirimkan ke keluarganya. Kirimkan ke grup, mungkin ada tetangganya, keluarganya, teman-temannya lagi kebetulan di Mekah. Lihat itu. Saya berapa kali, karena setiap jemaah Uhud datang saya selalu bawa ke tempat-tempat yang sama. Ada yang datangi sama orang dari travel lain. Ustaz, saya lagi kebetulan di Mekah, saya lihat live-nya Ustaz tadi, saya datang juga ke sini, saya jadi tahu. Berapa banyak jemaah kita ngomong, semalam juga ada yang ngomong, kalau Ustaz gak bawa sini kita gak tahu ini Ustaz. Kenapa pakai bahasa Arab semua tulisannya, yayasannya? Kan sayang kalau gak tahu. Jadi harus mujahadah, paksakan diri. Ini penting sekali. Jangan sampai selalu mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ya. Para salafus saleh mereka selalu bermujahadah, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah tafakkur. Ya. Bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, selalu meluangkan atau usahakan meluangkan waktu, bukan hanya teoritis seperti ini. Ini kan teoritis ya, datang ke majelis ilmu, dengarin ayat, dengarin hadis, kita termotivasi untuk ibadah. Oke, itu salah satu kiat untuk menambah iman kita. Majelis ilmu. Ada juga yang lain yaitu tafakkur. Apa tafakkur itu? Bapak Ibu coba datang ke satu tempat yang luas kayak
tempat untuk merenung ya. Biasanya kita sayangin kalau rekreasi keluarga ke tempat yang indah hanya untuk memuaskan matanya saja, sebatas itu. Dan dalam Islam ada namanya tafakkur, beda. Bapak Ibu lihat sesuatu, renungi baik-baik. Dari mana ini? Kenapa bisa warna seperti ini? Dan seterusnya untuk menguatkan iman kita. Itu namanya tafakkur. Ini bagian daripada ibadah. Ya. Sebagian salaf itu biasa bahkan pergi ke padang pasir. Mereka sambil baring saja di padang pasir lihat ke langit yang luas. Ini kan tidak mungkin, tidak ada yang menciptakannya. Masa bangunan ballroom yang semewah dan sebesar ini tiba-tiba ada tanpa ada yang bangun? Kan gitu. Yang unik ini Bapak Ibu sekalian, ini unik. Saya sering kasih contoh dalam pengajian. Banyak orang di antara kita lebih kagum dengan manusia dan dia lupa kepada Tuhannya. Misal, dia duduk dengan seorang pelukis di pinggir laut. Anggaplah pelukis itu bawa papan lukisannya 1 kali 1 meter. Dia bawa semua perlengkapan lukisnya. Lalu kemudian dia lukis apa yang dia lihat dan kita lihat. Misalnya depannya ada laut. Warnanya biru, digambarlah air sama dia. Ada burung terbang, digambarlah burung. Ada pohon kelapa, digambarlah pohon kelapa. Ada matahari, digambarlah matahari. Anggap lukisan dia kalau kita mirip. Kira-kira bagus gak kita bilang? Hah? Kenapa kayak takut saya salahkan? Tidak usah takut saya salahkan. Kenapa? Tersinggung tadi saya ingatkan masalah sedekah tadi malam ya. Nggak apa-apa karena saya merasa rugi Bapak Ibu nggak datang. Tadinya pahala saya bisa banyak jadi sedikit karena nggak datang gitu kan. Jadi banyak orang dia kagum tuh. Sudah pernah lihat belum lukisan itu kalau mirip sekali dengan aslinya mahal harganya? Ya nggak? Ya, itu buatan manusia. Tapi lucunya orang yang sedang melihat pelukis itu dia kagum-kagum dengan 1 kali 1 meter papan tadi karena mirip dengan aslinya. Tapi dia lupa aslinya. Dia lupa si pelukis ini cuma ciplak yang ada depan matanya. Yang ini lukisan misalnya dibuat tahun 1965 di mana gitu kan. Di negeri mana misalnya. Di Swiss misalnya contoh. Orang beli mahal cuma ditaruh di ruang tamu. Oh kenangan ini dulu pernah dilukis sana. Dia tidak bisa rasakan sejuknya airnya. Dia nggak bisa rasakan teriknya matahari. Dia nggak bisa dengar kicauan burung yang digambar di situ ya. Dia nggak bisa rasain kelapanya. Tapi pada saat kita lihat yang aslinya, kita bisa dengarin suara airnya, kita bisa rasain terik mataharinya. Kok bisa ada orang yang tidak tafakkur sini? Dia tidak berpikir, kenapa dia kagum dengan papan lukisan, dia lupa dengan dari mana orang itu ciplak. Dia kagum dengan cantiknya seorang perempuan atau tampaknya seorang laki-laki, dia lupa, ini ada penciptanya yang jauh lebih sempurna. Kan gitu. Dia menikmat makanan buah yang manis misalnya, dia lupa dari mana buah ini. Itu namanya tafakkur, berpikir kalau ini ada penciptanya, maka kita mengagumi pencipta sebelum kita menikmati. Ini namanya tafakkur, ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian kalau makan anggur misalnya, buah, jangan cuma sekedar makan manis ya, selesai. Itu semua orang kafir juga begitu. Kalau orang muslim tidak seperti itu. Sebelum makan lihat bagaimana anggur itu tertata dengan begitu rapinya di tangkainya. Sampai manusia ada buat imitasinya kan. Anggur mainan plastik. Karena indahnya. Gitu kan? Dan bagus sekali. Pelukis juga sering lukis. Kena bagusnya. Tertata dengan rapi. Kita bisa renungi. Siapa yang menancapkan dan menata begitu rapi. Mengatur satu tangkai itu berapa buah. Kemudian kulitnya, warnanya, cita rasanya. Ya. Dan uniknya anggur itu tidak pernah habis. Itu tafakkur namanya. Berarti ada yang mengatur ini semua. Dan saking lemahnya manusia, kita kalau sudah petik satu anggur dari situ, nggak bisa kita tancapin kembali. Pisang yang sering kita makan dan kita rasakan. Sebelum makan Bapak Ibu sekalian, coba lihat bagaimana indahnya warna kuningnya pisang itu. Lembutnya tekstur kulitnya, isinya, manisnya. Itu bukan cuma untuk dimakan. Fikirin dulu, orang beriman itu selalu menghubungkan apa yang dia lihat dari keajaiban ini. Semuanya dijadikan sebagai bahan tafakkur untuk menambah imannya. Apel begitu rasanya, durian begitu rasanya, manggis begitu rasanya. Jadikan sebagai bahan tafakkur semuanya. Nah ini yang kita maksudkan. Kata para ulama, salah satu perangkat iman terbaik yang dapat segera menyadarkan orang ya, atau manusia posisi dia sebagai makhluk dan menambah keimanannya kepada Allah sehingga akhirnya dia selalu merasa ingin dekat dengan Tuhannya, ingin manja dan memohon pada Tuhannya, takut dan khawatir atas pelanggarannya, itu adalah tafakkur. Banyak dalilnya,
Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 191 yang berbunyi Allah SWT berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda saya ulangi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah di saat mereka berdiri, mereka duduk, atau mereka sedang berbaring, dan mereka bertafakkur, merenungi, memikirkan, ya, dalam atau pada penciptaan langit dan bumi, seraya mereka mengucapkan, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ummu Darda radhiyallahu anha, sahabiat Nabi yang masyhur, ditanya tentang suaminya Abu Darda, kira-kira apa ibadah Abu Darda yang paling menonjol selain yang sudah kita tahu, sholat, puasa, yang wajib-wajib sunnah. Kata beliau, tafakkur. Abu Darda seringkali pergi ke tempat yang luas, pandangannya bisa memandang banyak hal, lalu dia merenungi bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk salah satu metode. Kemudian banyak sekali tentu kita bisa jadikan sebagai bahan tafakur kita ini, terutama dalam ciptaan langit dan bumi, ya. Dan ayatnya cukup banyak. Di antaranya dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4. Allah menyuruh kita untuk berfikir dan tafakur tentang penciptaan langit yang bisa berdiri tanpa tiang. Dinding ruangan ini seluas ini saja butuh tiang-tiang yang besar. Mungkin teman-teman di sini arsitek, ya, mungkin tahu masalah itu, atau yang biasa mengatur struktur bangunan, ya, yang hitungnya itu pasti tahu. Tapi bagaimana langit yang seluas ini? Bapak Ibu berada di Indonesia, berada di Saudi, berada di ujung, ya, Amerika Latin sana, atau di Australia, atau di Afrika, sama, langitnya sama. Pernah ada yang lihat tiangnya enggak? Loh kok bisa langit enggak rubuh misalnya? Allah menyuruh kita berfikir, tafakkur. Dikekalkan dalam surah Ar-Ra'd, tadi surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana dapat kamu lihat. Sebagaimana dapat kamu lihat. Kemudian dialah Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya dan menundukkan matahari juga bulan. Maksudnya matahari sama bulan selalu sama waktunya, tempatnya, dan segala macam. Masing-masing beredar hingga waktu yang sudah ditentukan, maksudnya sampai hari kiamat. Allah mengatur seluruh urusan makhluknya, makanannya, minumannya, dan segala macam. Dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan dengannya. Maksudnya yakin kita akan kembali kepada Allah. Ada satu kisah unik Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu sekalian, pernah beliau berkata, ini kan kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang paling besar, ya. Karena beliau minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah satu kali habis sholat, beliau balik kepada jemaahnya, kepada para sahabat, mengatakan, tadi waktu sholat ada syaitan yang menggoda saya. Dan saya sempat menangkapnya waktu lagi sholat, kata Nabi. Kalau saya bukan mengingat permintaan saudara saya Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak orang-orang sebelum dan sesudahnya, saya akan ikat di pohon Madinah dan saya biarkan anak-anak Madinah mempermainkan syaitan itu. Tapi memang tidak bisa, karena memang Nabi Sulaiman sudah minta, ya, kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Bahkan kita tahu dia bisa bicara dengan hewan, dia bisa bicara dengan jin, dan segala macam, ya, pasukannya dari manusia sama jin. Anda bisa baca dalam surah An-Naml, ya, dalam Al-Quran, cerita panjang lebar tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang jelas Nabi Sulaiman alaihissalam pernah niat baik dia bilang, hari ini sebagai rasa syukur kepada Allah, saya akan memberikan makan semua makhluk Allah. Semua saya akan kasih makan, manusia, jin, hewan-hewan, semua saya akan kasih makan. Lalu dia bilang sama dayang-dayangnya di istananya, dari jin dan manusia jumlahnya banyak sekali. Buat makanan sebanyak yang kalian mampu. Buat semuanya. Sampai berhasil dibuat makanan bergunung-gunung. Ya, dimanapun mata memandang ke ujung sana penuh dengan makanan-makanan. Sudah selesai, kata Nabi Sulaiman, ini niatnya baik. Hari ini saya akan memberikan makan makhluk Allah semua sebagai tanda syukur kepada Allah.
Lalu mulailah Nabi SAW bilang, saya akan mulai memberikan makan dari jenis hewan burung-burung saja dulu. Semua jenis burung boleh makan. Begitu burung datang memakan, habis semua makanan itu. Baru burung habis semua. Nabi Sulaiman lihat habis semua makanan. Dia bilang sama dayang-dayangnya, ayo buat lagi makanan. Masih banyak hewan-hewan lain, belum manusia, belum jin. Kata mereka, kami sudah tidak mampu. Ini maksimal yang kami bisa lakukan. Apakah Nabi Sulaiman maha suci Allah yang tidak pernah kehabisan stok makanan untuk makhluknya. Hewan semuanya miliaran makan, manusia makan, jin makan, tumbuh-tumbuhan makan. Gak pernah habis. Ini bahan tafakkur. Ya. Bahkan seringkali saya kadang-kadang coba untuk diri saya sendiri. Karena saya kalau ngajarin begini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita kalau mengajar, itu bisa berbekas bagi orang lain. Satu kuncinya, selain keikhlasan tentunya, yaitu kita menjadi seorang praktisi. Bapak Ibu kalau bicara tentang sholat malam, tapi nggak pernah sholat malam, sebagus apapun retorikanya tidak akan berbekas. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang keutamaan membebasin budak. 1 bulan nggak dijawab. 1 bulan. Setelah 1 bulan dia tanya di majelis murid-muridnya, siapa yang tanya sebulan yang lalu? Beliau tahu, sebulan yang lalu siapa yang tanya tentang keutamaan bebasin budak? Ada yang angkat tangan, saya wahai imam. Imam itu kayak kita kiai guru. Saya. Kata Imam Malik, keutamanya ini loh, disebutkan hadisnya segala macam. Orang itu nanya, kenapa anda baru jawab setelah sebulan? Kata Imam Malik, karena sebulan ini saya kumpulin duit dulu untuk bebasin budak, baru saya ajarin kamu. Jadi orang kalau praktis itu berefek. Saya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian sebelum ngajarin saya coba praktik dulu. Ini tafakkur ini gimana gitu. Ya, muhasabah ini seperti apa? Dan ternyata setelah kita coba praktikin walaupun sebenarnya sederhana, itu akan berefek pada saat kita sampaikan. Nah sama dengan masalah tafakkur merenung ini. Saya pernah duduk di padang pasir di Saudi, di Madinah, di kampus kami dulu. Saya coba baring sendirian. Sambil saya bawa buku itu lagi belajar, saya lihat ke langit. Terus saya renungin, apa sih, masa nggak bisa pesan, nggak ada pesan imannya. Terus sampai muncul sebuah perasaan, ini luar biasa ya. Ya, cuaca udaranya kita bisa rasakan, terik matahari bisa kita rasakan, luasnya langit yang tidak ada batasnya. Ya, itu luar biasa. Dan Allah jadikan, ini kan harus semua penciptanya ya. Hotel kalau kita nginap, kalau ada yang view laut, mahal gak? Mahal. Dia cuma jual, itu hotel jual mahal hanya karena view-nya saja. Itu sudah ciptaannya Allah di situ. Dan sekian banyak contoh dalam masalah introspeksi diri. Jadi kita harusnya teman-teman sekalian memikirkan masalah itu. Cukup banyak. Di antaranya juga ayat-ayat yang memintakan kita untuk berfikir, itu adalah di salah satu ayat yang berbunyi begini. Wahuwaladzi, maaf ini masih dalam surah Al-Imran tadi ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran tentang kita dianjurkan untuk merenungi penciptaan sungai, gunung-gunung ya. Wahuwaladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha az-zawjaini itsnain yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dialah Allah yang telah membentangkan bumi. Bumi dibentangkan, kita bisa pijakin, kita bisa bangun di atasnya, kita bisa ambil hasilnya, kita bisa cocok tanam. Itu namanya dibentangkan. Dan dia menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Juga menjadikan pada bumi semua berpasang-pasangan. Jantan sama betina, pohon, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan dijadikan juga pada bumi, dan Allah menutup malam dengan siang, sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berfikir. Nah, ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Ya. Jadi tadi itu surah Ar-Ra'd ya, yang kita baca ini surah Ar-Ra'd surah nomor 13 tadi ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2-nya tadi saya sudah bacakan, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu bisa lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya dan menundukkan matahari juga bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 2. Ayat 3-nya yang baru saya bacakan tadi, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Juga menjadikan di bumi itu semuanya berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ayat 4-nya,
Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Artinya, dan pada bumi juga terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Juga maksudnya daratan sama lautan. Padang pasir yang gersang sama ada daratan juga yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dan juga kebun-kebun anggur, ragam-ragam tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, namun kami melebihkan rasa dari sebagian ya, tanaman-tanaman tersebut, ya, atau setiap tanaman-tanaman tersebut. Sungguh pada mereka terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Artinya kita bisa lihat dalam satu pohon ada kadang-kadang buah yang ukurannya beda, ada juga yang rasanya beda. Semua itu berarti ada yang mengaturnya, berarti menandakan memang Allah Subhanahu wa taala ada, dan itu bisa menjadi bahan untuk tafakkur. Dan saya menyusun sebenarnya di sini Bapak Ibu sekalian karena melihat waktu sudah hampir 12:30, jam 12 lewat ya, takutnya duhur masuk. Cukup banyak yang bisa kita jadikan sebagai bahan tafakkur, tetapi yang saya ingin titik beratkan adalah jadikan ini salah satu metode kita untuk merenung, meresapi sebelum kita ya menikmati apapun yang ada di hadapan kita. Saya ingin tutup dengan perkataan-perkataan yang baik ya dari para salaf, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat mengatakan, barang siapa yang ingin merindukan dan bisa meresapi lebih dalam akhirat, surga dan neraka, hendaklah ia banyak tafakkur. Semua nikmat di muka bumi ini, itu nikmat apapun yang ibu dan bapak rasakan, itu miniaturnya surga. Nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya tidur, nikmatnya biologis dan segala macam. Dan semua siksaan dan gangguan itu miniaturnya neraka. Maka orang bisa menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Karena Nabi SAW mengatakan nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka. Dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah kau pernah rasakan kenikmatan selama ini? Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya tidak pernah rasakan. Walaupun sudah 70 tahun dia nikmati dunia, tetap akan hilang dengan satu kali celupan di neraka. Dan sebaliknya akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, tapi dari ahli surga. Di dunia, dari lahir sampai mati, miskin, susah hidup. Tapi ahli surga, sholat, ibadah, segala macam. Didatangkan, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, apa kau pernah menderita selama ini? Dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah rasakan penderitaan. Hilang semua dengan satu celupan di surga. Maka bagaimana dengan orang yang menjadikan itu sebagai, atau dijadikan sebagai tempat tinggalnya selamanya? Dan ini tentu teman-teman sekalian, perangkat-perangkat bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan kita bisa selalu bisa istiqamah sampai kita meninggal di atas ketaatan kepadanya. Allahu a'lam.